Kalau ngelihat kondisi internet sekarang, kayaknya mobil listrik lagi naik-naiknya. Pabrikan bikin mobil listrik, pemerintah kasih insentif mobil listrik, bahkan media otomotif membahas mobil listrik. Bahkan ada yang udah mulai bilang kalau mobil listrik tinggal nunggu waktu sebelum ditinggal. Tapi, coba lo inget-inget terakhir kali kapan lo isi bensin. Pertamax sekarang harganya Rp16.250 per liter. Naik dari Rp12.300 per 10 Juni 2026. Itu kenaikan hampir Rp4.000 cuma dalam waktu singkat. Dan herannya, di tengah harga segitu, jalanan Indonesia masih dipenuhi mobil bensin yang jumlahnya jauh lebih banyak dibanding mobil listrik. Jadi, sebenarnya apakah kita sudah siap untuk beralih ke mobil listrik? Atau kita baru ada di fase euforia karena teknologinya masih baru, sementara realita di jalan masih belum berubah. Selamat datang kembali di channel Shift Limbs. Di video ini, kita akan membahas salah satu pertanyaan yang mulai sering muncul. Apakah sudah waktunya wajib punya mobil listrik di Indonesia? Kalau lo perhatiin, perubahan industri otomotif Indonesia dalam 5 tahun terakhir sebenarnya cukup gila. Dulu mobil listrik lebih sering muncul di pameran dibanding di jalan raya. Sekarang kondisinya kebalik. Mau ke mall, ke perkantoran, kemanapun lo pergi, peluang buat ketemu mobil listrik macam BYD, MG, Wuling, dan lain-lain itu jauh lebih besar dibanding beberapa tahun lalu. Ini bukan cuma perasaan doang. Populasi kendaraan listrik di Indonesia pada 2024 naik 78% dibanding 2023. Dari 116.000 unit jadi lebih dari 207.000 unit. Yang bikin perubahan ini menarik adalah hampir semua pabrikan besar sudah punya produk listrik. Atau setidaknya sedang menyiapkan produk listrik untuk pasar Indonesia. Toyota dengan lini mobil BEV-nya, Hyundai dengan all-new Kona-nya, Nissan dengan Leaf terbarunya, dan merek-merek lain yang udah ambil langkah serupa juga. Artinya, ini bukan lagi tren sesaat. Dan ternyata dorongan ke arah mobil listrik ini tidak hanya terjadi di Indonesia doang. Seluruh dunia lagi rame-rame tinggalin mobil bensin. Parlemen Uni Eropa udah mengesahkan aturan yang bikin semua mobil baru yang terdaftar mulai 2035 wajib nol emisi. Artinya, mulai tahun itu, cuma mobil listrik yang boleh dijual di sana. Norwegia malah lebih agresif lagi. Mereka menargetkan penghentian penjualan mobil bensin sejak 2025, barengan sama Korea Selatan. Sementara Belanda, Denmark, dan beberapa negara Eropa lain menargetkan tahun 2030 berhentikan penjualan mobil bensin. Dari sisi industri sendiri, persaingannya juga makin sengit. BYD berhasil menyalip Tesla sebagai penjual mobil listrik terbesar di dunia pada tahun 2025. Pemain besar global udah ngerasa pasar EV ini bukan lagi niche, tapi mainstream yang harus mereka menangkan. Nah, di tengah-tengah pergeseran global itu, Indonesia kebagian peran yang cukup strategis. Menurut data US Geological Survey, Indonesia adalah produsen nikel terbesar di dunia dengan produksi 2,2 juta ton pada 2024. Nikel sendiri merupakan salah satu bahan utama pembuatan baterai kendaraan listrik. Salah satu buktinya, proyek ekosistem baterai kendaraan listrik terintegrasi senilai hampir 6 miliar dolar AS resmi groundbreaking pada Juni 2025 di Karawang dan Halmahera Timur. Proyek ini melibatkan kerjasama dengan raksasa baterai asal Cina, yaitu CATL. Ini bukti bahwa Indonesia bukan cuma penonton dari tren global, tapi ikut masuk ke dalam rantai pasok yang sedang diperebutkan banyak negara. Jadi gerakan menuju mobil listrik ini bukan sekadar tren atau kebijakan satu negara. Ini pergeseran industri otomotif dunia. Dan Indonesia, suka atau enggak, ada di tengah-tengah arus itu. Sebenarnya, mobil listrik paling enak digunakan di kota-kota besar, karena mayoritas perjalanan harian masyarakat bisa dibilang relatif pendek. Sebagai gambaran, mobil listrik dengan baterai 64 kWh yang diisi penuh di rumah dengan tarif listrik PLN sekitar Rp1.444 per kWh bisa menempuh jarak hingga 425 km dengan biaya energi sekitar Rp217 per kilometer. Kalau dikonversi, itu berarti sekitar Rp21.000 untuk jarak 100 km. Bandingkan dengan mobil bensin. Dengan konsumsi rata-rata 12 km per liter dan harga Pertamax sekarang Rp16.250 per liter, biaya energinya bisa tembus Rp135.000 untuk jarak yang sama.
Selisihnya 6 kali lipat. Itu baru bicara energi, belum biaya servis. Estimasi biaya perawatan mobil listrik selama 5 tahun berkisar 8-12 juta rupiah. Itu hitung-hitung kalau lo gak kesialan banget sampai wajib ganti baterai mobil lo ya. Sementara mobil bensin bisa lebih mahal 10-20 juta rupiah dalam periode yang sama, karena perlu ganti oli dan filter secara rutin. Pajak kendaraan juga jauh berbeda. Di Jakarta, pajak kendaraan listrik cuma 10% dari pajak mobil bensin. Kalau pajak tahunan mobil bensin sekitar 5 juta rupiah, pajak mobil listrik bisa cuma sekitar 500 ribu rupiah. Total penghematan operasional dalam 5 tahun, kalau ditambah dengan selisih pajak dan servis, bisa mencapai 70-80 juta rupiah untuk beberapa model. Soal pengisian daya, pengguna EV juga tidak selalu harus ngandelin SPKLU di luar rumah. Karena saat ini SPKLU sudah mulai tersedia di mall, gedung perkantoran, rest area, hingga beberapa SPBU. Bedanya, kalau mobil bensin cuma butuh beberapa menit buat isi penuh, mobil listrik butuh waktu yang lebih lama. Walaupun begitu, BYD udah nyiapin Blade Battery 2.0 yang bisa ngecas dari daya 10% sampai 70% dalam waktu 5 menit saja. Dan jujur, menurut gua sendiri, itu nunjukin progres mobil listrik yang pesat. Tapi faktanya, mayoritas pengguna EV di Indonesia, sekitar 59%, justru lebih nyaman ngecas di rumah. Sementara cuma 15% yang rutin pakai SPKLU. Jadi dalam penggunaan harian di perkotaan, soal waktu pengisian itu biasanya tidak terlalu kerasa, karena mobil bisa diisi daya saat parkir di rumah atau di kantor. Jakarta mungkin sudah cukup siap untuk mobil listrik. Seluruh Indonesia? Belum tentu. Infrastruktur pengisian daya memang berkembang cepat, tapi penyebarannya masih terkonsentrasi di kota-kota besar dan koridor utama. Secara nasional, PLN bersama mitra mengoperasikan 4.655 SPKLU sepanjang 2025. Naik 44% dibanding 2024 yang baru 3.223 unit. Di Jawa Barat sendiri, jumlah SPKLU meningkat dari 394 unit yang disiagakan untuk mudik Maret 2025 menjadi 825 unit pada Maret 2026. Tapi kalau kita lihat target besarnya, Kementerian ESDM lewat keputusan Menteri ESDM nomor 24K tahun 2025 menetapkan target baru sebanyak 62.918 unit SPKLU pada 2030. Artinya, dari 4.655 unit yang ada sekarang, baru sekitar 7% dari target itu yang terpenuhi. Masalahnya, Indonesia adalah negara yang sangat besar. Di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Bali, atau Surabaya, mencari charger untuk mobil mungkin tidak akan terlalu sulit. Tapi pengalaman yang sama belum tentu dirasakan ketika perjalanan bergeser ke wilayah yang infrastrukturnya belum berkembang. Ketua Umum Periklindo menggambarkan tantangan ini sebagai isu ayam dan telur. Dulu, investor ragu bangun SPKLU karena pengguna EV masih sedikit. Sekarang, sejalan dengan makin banyaknya pengguna, sektor swasta mulai aktif masuk ke bisnis pengisian daya, dan ekosistemnya diharapkan cepat menyusul. Perjalanan jauh adalah ujian sesungguhnya mobil listrik. Bukan perjalanan dari rumah ke kantor terus pulang lagi ke rumah, tapi perjalanan antar kota atau bahkan lintas provinsi yang memakan waktu berjam-jam di balik kemudi. Dalam kondisi seperti ini, yang diuji bukan cuma kapasitas baterai, infrastruktur pengisian daya, kecepatan charging, dan ketersediaan charger di sepanjang rute ikut menentukan pengalaman perjalanan. Menariknya, di saat yang bersamaan, semakin banyak pemilik EV yang sudah mulai percaya diri melakukan perjalanan jauh. Pada H+2 Lebaran 2026, tepatnya 23 Maret 2026, PLN mencatat rekor 18.088 transaksi pengisian daya dalam satu hari. Itu naik 4,15 kali lipat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, yang cuma 4.360 transaksi. Angka ini menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang mulai mempercayai kendaraan listrik untuk perjalanan ratusan kilometer. Namun perjalanan jauh juga memperlihatkan perbedaan mendasar antara mobil listrik dan mobil bensin. Ketika tangki bensin bisa diisi penuh dalam hitungan menit, mobil listrik untuk saat ini masih membutuhkan waktu lebih lama untuk mengisi energi. Karena itu, pengalaman road trip dengan EV biasanya membutuhkan sedikit perencanaan tambahan. Pengguna perlu tahu lokasi charger berikutnya,
dan memperhitungkan kondisi baterai di sepanjang perjalanan. Semakin matang infrastrukturnya, semakin kecil perbedaan pengalaman tersebut. Salah satu alasan terbesar orang mulai melirik mobil listrik adalah biaya operasionalnya. Tapi biaya memiliki mobil tidak berhenti di tagihan energi. Dari sisi harga beli, mobil listrik di Indonesia memang masih dibanderol lebih tinggi. Biaya pembelian mobil listrik umumnya mulai dari 250 jutaan rupiah, sementara mobil bensin konvensional bisa didapat mulai dari 100 jutaan rupiah. Lalu, ada faktor umur baterai. Beberapa sumber menyebut usia baterai EV umumnya 5-10 tahun tergantung penggunaan dan model, sebelum performanya menurun dan perlu dipertimbangkan untuk diganti. Faktor ini, ditambah depresiasi dan nilai jual kembali yang belum semapan mobil bensin, ikut menentukan total biaya kepemilikan sebuah kendaraan, bukan cuma harga charging dibanding harga bensin. Itulah kenapa pertanyaan mobil listrik lebih murah atau tidak sebenarnya tidak bisa dijawab hanya dengan membandingkan biaya charging dengan biaya isi bensin. Jawabannya sangat bergantung pada seberapa sering lo pakai mobilnya, jarak tempuh harian, dan apakah lo punya akses charging di rumah atau tidak. Salah satu narasi paling populer terkait mobil listrik adalah sebuah klaim bahwa ia lebih ramah lingkungan dibanding mobil bensin. Masalahnya, cerita itu tidak berhenti di knalpot. Produksi baterai kendaraan listrik membutuhkan bahan baku seperti nikel, litium, dan kobalt yang diperoleh lewat proses pertambangan dan pengolahan industri dalam skala besar. Selain itu, industri kendaraan listrik juga masih menghadapi tantangan terkait daur ulang baterai dan kebutuhan listrik yang terus meningkat. Sumber listrik untuk ngecas EV di Indonesia sendiri sebagian besar masih berasal dari pembangkit listrik tenaga batu bara. Jadi emisinya nggak hilang sepenuhnya, cuma berpindah dari knalpot mobil ke cerobong pembangkit. Karena itulah banyak lembaga energi internasional melihat kendaraan listrik sebagai bagian dari solusi transisi energi, bukan solusi tunggal untuk seluruh persoalan lingkungan di sektor transportasi. Mobil listrik membawa banyak keuntungan, tapi teknologi ini juga masih punya tantangan yang sampai hari ini terus dicari solusinya. Kalau pertanyaannya adalah apakah mobil listrik akan menjadi bagian besar dari masa depan otomotif Indonesia, kemungkinan besar jawabannya iya. Arahnya sudah terlihat cukup jelas, baik dari sisi industri global maupun dari pertumbuhan EV dalam negeri. Sebagai catatan, pemerintah Indonesia sendiri sebenarnya sudah lebih dulu bergerak ke arah ini lewat instruksi Presiden nomor 7 tahun 2022 yang mewajibkan kendaraan dinas instansi pemerintah pusat dan daerah beralih ke kendaraan listrik. Berlaku sejak September 2022. Namun kalau pertanyaannya apakah semua orang di Indonesia hari ini harus beralih ke mobil listrik? Jawabannya belum tentu. Kebutuhan masyarakat Indonesia sangat beragam. Ada yang tinggal di kota besar, commute harian nggak sampai 100 km, dan punya akses charging di rumah. Buat profil kayak gini, EV udah sangat masuk akal sekarang. Ada juga yang sering berpergian jauh, tinggal di daerah yang infrastrukturnya belum berkembang, atau butuh kendaraan yang bisa digunakan tanpa harus mikirin lokasi pengisian daya berikutnya. Buat profil ini, belum waktunya buru-buru. Dan kalau lo di tengah-tengah, masih ragu tapi pengen mulai mengurangi ketergantungan ke bensin, hybrid bisa jadi jembatan yang masuk akal sebelum lo full pindah ke listrik. Jadi jawabannya tidak bisa disamaratakan untuk semua orang. Jadi itulah kondisi mobil listrik di Indonesia saat ini. Industri otomotif dunia memang sedang bergerak ke arah elektrifikasi. Jumlah mobil listrik terus bertambah, dan infrastrukturnya juga berkembang setiap tahun. Namun di saat yang sama, masih ada banyak pertanyaan yang belum benar-benar terjawab, terutama soal kesiapan masyarakat dan pemerataan infrastrukturnya. Dan sementara itu semua masih berproses, satu hal yang pasti, harga Pertamax gak akan balik lagi ke Rp12.300 dalam waktu dekat. Menurut lo sendiri gimana nih? Kalau hari ini dikasih pilihan untuk beli mobil, lo bakal pilih mobil bensin, mobil hybrid, atau lo justru bakal langsung lompat ke mobil listrik? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Like video ini kalau lo terhibur, subscribe ke channel Shift Limbs kalau belum, dan share video ini ke temen lo yang bukannya perlu dicolok charger mobil.